Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Pembacaan firman Tuhan yang sebelah kanan ini ayat 6, yang sebelah kiri saya ayat ganjil. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan dari ayat 18 dulu. 1, 2, 3, ya. Hai kamu yang berangkat, duduklah dengan berdoa Tuhan kepada yang baik dan beramah, Jangan berjuang kepada yang baik. Ayat 19. sebab adalah kasih dunia jika seseorang berkata akan teringat Allah, dengan memberikan yang harus dia lakukan. Ayat 20. Sebab adalah kasih dunia jika kamu menderita beban dalam dosa, tetapi ketika kamu berbuat baik dan menerima kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Ayat 21. Sebab kamu tidaklah mengambil karena Kristus melakukan mereka kamu dan kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. ia tidak berdosa dan ibu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan dicaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak memeriksa, tapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ayat selanjutnya. Ia sendiri telah menanggung dosa kita di dalam dunia di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh hidup-hidup yang akan masuk. Ayat 22. Sebab dahulu kamu tetap seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih. Inilah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian semua hari ini merasa lain karena saya hari ini menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini. Ibu Pendeta Guna Kesiparamba. Terima kasih, mungkin Tuhan mau berbicara kepada saya. Ada saudara kita Saprianda, dia pada umur mudanya pun sudah menyampaikan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini. Bapak John lebih muda dari saya. Saya di umur 62 jalan ini. Inilah kesempatan pertama saya bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan kita semua. Saya bersyukur masih ada, masih sayang Tuhan sama saya. Saya orang yang memang sudah lama mengenal firman Tuhan, sudah lama bergereja, tapi saya adalah orang yang bandel dan tidak memakai firman Tuhan yang saya dengar, sehingga Tuhan melindas saya, itulah dalam bahasa baru, dan bersyukur Tuhan masih sayang kepada saya. Baik, dalam surat 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 ini, Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat sampai di Asia Kecil. Kalau di Asia Kecil ini sekarang kita tahu
negara Turki. Mereka adalah Kristen non-Yahudi yang pada saat itu berbeda keyakinan dengan masyarakat di sana, yang masyarakat di sana pada waktu itu bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Pemerintahan di sana adalah pemerintahan kerajaan Romawi yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Nero. Jadi orang Kristen, pengikut Kristus pada saat itu banyak yang jadi hamba. Sesuai dengan ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang pengemis. Inilah realita kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Sehingga Rasul Petrus membuat tulisan ini untuk menguatkan mereka, supaya mereka sekalipun hamba harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Inilah yang dibuatkan Rasul Petrus kepada mereka, supaya ada tekanan dari bangsa Yunani dan Romawi. Mereka imannya tidak luntur. Jadi hamba tentu tidak baik. Kalau hamba pasti diperintah sesuka hati Tuhannya. Dia tidak kenal waktu, karena pada waktu itu memang zaman perhambaan. Ada karena memang situasi ekonomi, ada anggota keluarganya terpaksa dijual kepada seseorang yang kaya supaya menjadi hamba bisa hidup. Tetapi di sini Rasul Petrus dalam suratnya supaya walaupun orang Kristen menjadi hamba, tapi tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, supaya Kristus bekerja. Ada rencana Tuhan supaya daripada attitude atau tingkah laku kita bisa menjangkau orang-orang. Dari perilaku seorang hamba bisa menjangkau tuannya untuk bisa percaya kepada Yesus. Jadi inilah yang harus dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di sana. Di ayat 19, sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Anugerah di sini boleh kita sebut pujian dari Allah. Kalau memang kehendak Allah yang kita kerjakan, kita menanggung penderitaan secara tidak adil, ada pujian dari Allah. Hubungannya dengan ayat 18 tadi, pada waktu itu karena memang hamba suruh-suruhan, pasti mereka tidak ada ketenangan, pasti mereka terlindas. Nah, jadi Rasul Petrus ini tetap menguatkan mereka supaya bagaimanapun sekali tindakan daripada tuannya, supaya jemaat orang Kristen yang ada di sana akan tetap mengandalkan Tuhan, supaya ada pujian dari Allah.
Di ayat selanjutnya 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita berbulan karena kamu berbuat dosa? Ini terasa sama-sama kita bisa mengerti ayat 20. Tidak akan ada pujian dari Allah karena kita berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, otomatis ya pasti ada hukuman. Pada waktu itu pun kalau hamba salah, pasti dihukum. Kalau hamba ini masih bagus. Kalau kita lihat di negara Amerika Selatan pada waktu itu zaman budak, maka budak yang kulit hitam itu diperlakukan secara kejam. Begitulah kalau budak tadi. Kalau mereka berontak, tidak akan ada hukum yang melindungi mereka. Pasti hukum yang lebih tragis, dibunuh pun Tuhan yang tidak akan kena hukuman. Jadi dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita berbulan karena kamu berbuat dosa? Ini tentu tidak. Kalau kita berbuat dosa, wajarlah dapat pukulan. Hamba yang Kristen tadi, kalau berbuat dosa dia wajar mendapat pukulan. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Inilah yang dibuatkan lagi oleh tulisan Rasul Petrus kepada orang Kristen yang berada di Asia Kecil tadi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Mereka sampai di Asia Kecil supaya Kristus tadi telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan Kristus inilah yang harus tetap diperlihatkan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, supaya mengikuti jejaknya. Apa saja jejak teladan Kristus? Nanti bisa kita lihat teladannya. Ayat 22, ia tidak berdosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tahu kita semua bahwa ia tidak berdosa. Kristus, Tuhan Yesus tidak berdosa. Kalau kita manusia, semua telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Saya kira tipu daya ini ya mungkin ya kita yang sudah percaya, ya saya kira tidak ada lagi dalam mulut kita mengatakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sama-sama kita ketahui bagaimana Kristus setelah ditangkap, setelah diadili, disiksa, perkataan apa pun tidak keluar dari mulutnya. Dicemooh, dia tidak bereaksi. Dipukul, dia tidak mengatakan apa-apa. Diludahi pun dia diam. Bagaimana dengan kita? Orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah teladan Kristus tadi sudah ada di dalam hidup kita? Sehingga misalnya di dalam perjalanan hidup kita ada yang tidak mengenal di dalam hubungan kita antara sesama. Bolehkah kita dicaci maki
Kita tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Bisa saja pengalaman ini menjadi pelajaran berharga buat saya pribadi. Ketika kami sering ke gunung melalui Pamas Melir, di hutan itu tanjakannya tajam, sehingga untuk berselisih mobil di tekongannya itu sulit. Saya kira kalau Mama Ida bilang kamu yang paling sering rajin membunyikan klakson. Dari bawah pun klakson itu gak berhenti-berhenti, supaya jangan terjadi pertemuan di tekongan itu, karena ban sebelah kiri itu akan jatuh ke paret, akan sulit untuk keluar. Tapi begitu pun ada juga yang dari atas udah mendengar bunyi klakson yang saya bunyikan, masih juga turun terus, nggak sabar berhenti barang sebentar. Inilah apakah kata-kata yang keluar dari mulut saya untuk hal yang demikian masih mengikuti teladan Kristus? Apakah pengalaman saya ini juga menjadi pengalaman Bapak Ibu semua? Terpaksa kita mengatakan terima kasih Tuhan, belum didengarnya klakson yang saya bunyikan. Berhenti, akhirnya yang di bawah yang berhenti, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ada juga yang 1-2 tekongan berikutnya begitu lagi, ada yang berhenti dia di atas. Begitu papasan, terima kasih saya bilang. Karena apa? Lega. Kalau saya paling nggak bisa masalah dalam hal mobil begitu. Inilah pengalaman hidup di ayat ini yang bisa menjadi berkat bagi hidup saya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kalau ia sendiri telah memikul dosa kita, bagaimana proses Tuhan Yesus di kayu salib? Sama-sama kita tahu, ia yang sudah selesai tugasnya di bumi, memberikan dirinya untuk pertanggungjawaban yang mulia. Ia disiksa, ia sendiri bisa ditangkap oleh tentara Romawi pada waktu itu, karena memang sudah selesai tugasnya, dan oleh mahkamah agama ia diadili dan diputuskan dengan hukuman mati. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dosa kita yang dipikul. Kita adalah manusia berdosa. Semua kita telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita yang seharusnya dihukum, sama-sama kita tahu kalau cambukan yang diarahkan kepada tubuh Tuhan Yesus, kalaulah boleh Joseph tampilkan tahada di situ, bagaimana Tuhan Yesus itu dicambuk. Saya kira siapa yang kita ditahan, dicambuk sedemikian rupa? Kalau cambukan pertama itu masih bisa ditahan, karena satu cambuknya. Tapi cambukan kedua yang rantai itu, yang lengket ke badan Tuhan Yesus dan ditarik terkelupas kulitnya, itu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus menanggung semuanya itu oleh karena inilah
yang kita seharusnya kita sudah mati, kita yang dihukum. Saya kira nggak sanggup kita menjalani itu, tapi Tuhan Yesus menjalaninya karena dosa-dosa kita. Dosa hidup untuk kebenaran. Kita setelah dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran, bahwa betul-betul hidup kita benar. Tahu kita memang tubuh kita lemah, mesti sekali-sekali juga kita jatuh, tapi ada Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa kita hidup benar. Karena untuk itulah Dia datang. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa. Dulu kita ini semua sesat. Sesat kita semua seperti domba. Kalau domba sesat, tidak akan ngerti lagi jalan pulang. Pasti akan terjadi sesuatu yang buruk karena tersesat. Kalau kita lihat di TV yang di Kenya itu, kan ada wildebeest, ada zebra, ada banteng yang jika keluar dari kerumunan gerombolannya pasti akan diterkam oleh singa, harimau, hiena, ataupun anjing liar. Nah, itulah kalau tersesat pasti akan mati. Nah, kita pun demikian. Dahulu kita tersesat, tapi sekarang kita telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa kita. Kita sudah kembali. Kita sudah dicengkram oleh gembala kita, yakni Yesus Kristus. Ada di kampung kami sekarang tanam jagung semua. Ada lembu, ternak mereka, tempat untuk menggembalakan tidak ada lagi. Tidak ada lagi tempat untuk menggembalakan karena semua ladang ditanam. Bahkan karena tidak adanya lagi tempat di sepanjang jalan, karena ada di kanan kiri jalan rumput, disitulah diikatkan ternak mereka, sehingga kadang-kadang bisa membuat orang jatuh karena talinya yang ditarik, orang lewat bisa jatuh. Inilah akibatnya. Tidak ada lagi tempat untuk gembala tadi. Tapi kalau gembalanya akan menarik rumput, menyediakan rumput bagi ternak mereka yang tidak ada lagi tempat untuk mengembalakan. Sedangkan manusia aja yang punya ternak disediakan rumput untuk ternaknya. Apalagi gembala kita yang Tuhan Yesus pasti akan menyediakan kebutuhan kita sesuai dengan apa keperluan kita. Masalahnya sekarang, apakah kita domba yang sesat tadi sudah kembali? Apakah kita yang tersesat tadi betul-betulkah kita sudah kembali? Kalau kita sudah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa kita, maka hidup kita akan pasti senang. Jadi di ayat 24 tadi, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita telah disembuhkan
oleh bilur-bilur Kristus. Bilur-bilur dalam bahasa Karonya apa bilur-bilur? Lintang. Bekasnya itu ya, bekas cambukan tadi. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Gereja dipanggil untuk menyembuhkan. Kita yang sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya tadi, kita dipanggil juga untuk menyembuhkan. Bagaimana cara? Bagaimana caranya kita yang sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus tadi, supaya kita untuk menyembuhkan? Di sini ada referensi yang bisa kita nanti pelajari. Bagaimana caranya supaya gereja dipanggil untuk menyembuhkan? Satu, memberitakan kabar baik. Kabar baik yang sudah kita terima ini harus juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan firman baik, firman Tuhan. Kabar baik ini, kabar baik secara utuh, mereka mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Banyak kita, saudara-saudara kita, mengerti firman Tuhan, tapi tidak dihidupi. Inilah tugas kita setelah kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Kita dipanggil untuk menyembuhkan. Yang kedua, cara hidup yang baik. Cara hidup kita. Bagaimana cara hidup kita? Dari kesaksian hidup kita bisa kita menyembuhkan orang lain. Dalam diri sendiri, hubungan kita dengan Tuhan, adakah hubungan kita baik dengan Tuhan? Waktu itu sekali saya mau ke Jakarta, jadi jam 5 saya butuh pertolongan Bapak John. Saya ketuk-ketuk rumah Bapak John, rumahnya mereka sedang ibadah renungan pagi. Inilah hubungan diri sendiri tadi dalam keluarga tadi. Bagaimana membuat hubungan dengan Tuhan? Adakah sudah kita hidupi cara hidup yang demikian? Karena ya kita tidak bisa memungkiri, kita semua memang karena pada awalnya kita lemah. Mungkin begitu bangun pagi, bukan hubungan kita dengan Tuhan dahulu kita utamakan, tapi HP dulu kita pegang. Kalau sekarang, marilah kita introspeksi diri. Kalau waktu megang HP, bisanya kita berlama-lama. Tapi kalau ada pembacaan firman Tuhan di situ, alangkah baiknya. Tapi kalau hanya melihat konten-konten yang tidak benar, saya kira ini untuk perlu perbaikan. Tapi kalau YouTuber sesuai dengan kata Sapianta, ya itu lain. Ya karena misinya pun ada. Cuman inilah bagaimana kita selaku gereja dipanggil untuk menyembuhkan. Bagaimana dalam keluarga tadi, dari kesaksian keluarga kita pun orang lain bisa menjadi berkat. Kalau anak kita bisa kita antarkan beribadah, kita perkenalkan Tuhan Yesus sejak dini, maka kita selaku orang tua tidak akan kewalahan ke depannya. Karena apalah artinya kita banyak uang dasar,
yang kita tidak bisa menuntut memperkenalkan Yesus kepada anak kita sejak dini. Dalam pekerjaan kita, apakah yang sudah kita menjadi teladan di dalam pekerjaan kita? Kalau masih 7 jam kerja, itu yang kita laksanakan, itu belum jadi teladan. Karena memang peraturan 7 jam kerja. Kita loyal. Kalau belum siap tuntutan pekerjaan itu setelah bel berbunyi untuk waktu pulang selesai. Tapi karena pekerjaan kita belum selesai, saya kira kalau kita kerjakan lagi lewat waktu itu, itulah bisa menjadi teladan bagi yang lain. Jadi cara hidup yang baik ini tadilah harus kita kembangkan di dalam dunia yang gelap. Kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan masyarakat. Saya terberkati oleh Yohanes 11 ayat 2. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria memberitahukan kepada Yesus di Yerusalem. Bukan dicarinya dukun, bukan dicarinya tabib, tapi begitu saudaranya Lazarus sakit keras, disuruhnya untuk memberitahu kepada Yesus, saudaramu yang kau kasihi sedang sakit. Inilah cara hidup kita yang sudah diselamatkan. Tapi kalau kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan keluarga kita, mungkin yang belum mengenal firman kebenaran, asal ada penyakit datang, di sana ada yang bisa menyembuhkan. Ini dengan ini dibuat bisa menyembuhkan. Ini tidak terlepas, pasti kita menghadapi yang demikian. Misalnya lah saudara kami yang di Pitobolo, ada keluarga kita sakit karena saudara kita yang di Pitobolo masih banyak yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Bisanya mereka memberikan petunjuk supaya bukan ke dokter dulu atau bukan kepada Tuhan Yesus kita dulu untuk pertolongan, tapi yang dikasih sebelum pasti kita hadapi yang demikian. Inilah cara hidup kita tadi. Mari kita bangun cara hidup kita yang benar supaya kita bisa menyembuhkan. Terus yang ketiga, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ini yang kata sungguh-sungguh itu. Kalau mengasihi dengan sungguh masih biasa. Ini mengasihi dengan sungguh-sungguh. 2 kali disebutkan sungguhnya tadi, sehingga sungguh-sungguh. Inilah sungguh dan sungguh-sungguh. Apa bedanya sungguh dan sungguh-sungguh? Kalau sungguh, saya melihat kadang-kadang misalnya Mama Ida kami bertamu, kalau ada entah apa dibawanya dari sini, kayu waktunya dari kata tetangga. Walaupun dari sedikit tadi yang dibawanya, enak-enak, kena semuanya dikasih. Kalau itu apakah itu sungguh-sungguh? Atau kalau misalnya tadi ada 2 biji buah tadi satu tinggalkannya, enak. Apakah yang mana yang sungguh-sungguh? Jadi inilah sungguh-sungguh kita harus mengasihi. Kalau mari kita terjemahkan bagaimana hidup kita. Sudahkah sungguh-sungguh kita mengasihi saudara kita? Saya pemberitaan firman saat ini menjadi teguran buat saya. Saya baru-baru ini juga sangat
membenci saudara saya. Karena apa? Ya itulah hidup. Karena pembagian harta yang tidak fair bisa terjadi ada teguran, ada perbedaan di dalam keluarga. Saya pun Mama Ida bilang, ya kamu harus melepaskan pengampunan kepada mereka supaya jadi hidup firman Tuhan yang di dalam hidup ini. Inilah memang harus rugi, tidak apa-apa, karena kita sudah disembuhkan. Bagaimana besarnya yang kita peroleh setelah kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Apalah artinya semua tadi? Apa artinya semua? Daripada kita tadinya mati, tapi sekarang kita sudah hidup kembali. Dan kita yang sudah disembuhkan dipanggil untuk menyembuhkan. Mari kita sama-sama introspeksi diri supaya kita yang sudah disembuhkan ini mampu untuk menyembuhkan. Pertama tadi apa tadi? Pertama yang setelah kita disembuhkan, kita dipanggil untuk menyembuhkan. Apa tadi? Pertama tadi memberitakan kabar baik. Terus dua, cara hidup yang baik. Yang ketiga, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Inilah yang harus kita laksanakan. Di antara ini, mana yang belum? Mari kita introspeksi. Mari kita belajar. Tuhan kita mampu untuk memberikan kemampuan kepada kita dalam ketiga hal ini untuk kita lakukan. Sehingga kita yang sudah disembuhkan mampu untuk menyembuhkan. Ada sedikit lagi waktu. Apa teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus? Sesuai tadi ayat berapa tadi yang ditinggalkan teladan tadi kata Tuhan Yesus tadi? Sebab itu kamu dipanggil Kristus yang telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa rupanya teladan yang sudah ditinggalkan Tuhan Yesus? Teladan apa? Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 5, di situ ada teladan Tuhan Yesus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia Allah, Dia Tuhan membasuh kaki murid-murid. Inilah teladan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Bagaimana Dia adalah Allah, yang Dia adalah Tuhan, membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, bisa juga kita lihat di 1 Korintus 4 ayat 5. Jangan menyombongkan diri, mengutamakan satu dari antara orang lain. Jangan karena faktor ekonomi kita menyombongkan diri. Di dalam budaya kita, kalau memang kita anak baru, dudukilah fungsi sebagai anak baru. Kalau kita kali duduklah di tikar kali dulu, kita sembahyang, dudukilah tikar sembahyang. Jangan karena ekonomi mengutamakan yang satu dengan yang lain. Anak baru yang kebetulan dia pejabat, dia mempunyai duit, sehingga yang seharusnya dia duduk di dapur untuk memasak, tapi tidak lagi dikerjakannya karena sumber pun salah, ada saja Pak. Jadi nggak boleh sebenarnya begitu. Ya kalau memang dia anak baru, ada tikar anak baru, maka di peradatan kita dibuat tikar itu tadi.
Ada enda kamu kali bunuh, enda amang suku, enda amang bunuh. Inilah sudah ditentukan di dalam adat kita pun untuk tempat duduk. Jangan kita salah menduduki tikar kita. Kan seolah-olah sepele di dalam peradaban. Ada yang bintangkan tikar. Itu pelajaran berharga bagi kita. Jangan karena sosial ekonomi kita menduduki tidak pada tempat duduk kita. Jadi ada lagi di Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnian. Inilah teladan bagi kita. Yang muda jangan menganggap dirinya muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan tadi. Perkataan kita dulu. Ya maaf ya, saya memang banyak berbicara. Suka kali saya humor. Tapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan supaya di dalam kita banyak berbicara pun jadilah teladan dalam perkataan. Kalau tadi Sabian bilang talenta, orang lainlah melihat kita, yang maka jangan kita mengatakan kalau Sabian talenta apa kira-kira yang cocok, apa jadi YouTuber atau menjadi apa pembawa acara dalam pesta atau apa kira-kira menurut Anda? Dan aku agak bibilah sing metasa. Oh iya, kalau begitu nanti saya tanya. Diheran. Karena kalau nanti saya tanya diri saya bisa salah. Orang lain yang melihat talenta apa yang ada dalam diri kita. Sehingga itulah bentuk kita berkomunikasi. Sehingga itu kita kembangkan untuk kebaikan pelayanan firman Tuhan. Inilah banyak lagi teladan-teladan yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Pada hari ini mungkin ada perkataan penyampaian firman yang kurang mengena. Ya, inilah pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di hadapan kita. Ini pun oleh karena kasih Tuhan kepada saya, sehingga bisa saya berdiri di sini tanpa milir. Karena kamu baca panas, dari panas juga bicara seperti ini. Tapi juga mudah-mudahan Tuhan menguatkan, Tuhan mengajari, kira-kira firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Siapa nih firman Tuhan ini? Ada yang kita tahu, ada kira-kira yang menjadi berkat yang saya sampaikan ini. Terima kasih kalau suaranya sedikit. Nanti mudah-mudahan di periode berikutnya bisa menjadi lebih banyak. Karena ini proses pembelajaran. Mudah-mudahan tukai ke Tuhan memakai hidup saya untuk pelayanannya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, yang hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Oleh karena persuruhan Tuhan, hamba-Mu lemah, tidak mempunyai perbendaharaan kata-kata yang banyak. Tapi Tuhan, Kau tetap memberkati kami semua, supaya firman yang ditaburkan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami hidupi firman ini sehingga nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan nyata dalam hidup kami yang lemah. Engkau kuatkan sehingga bisa nyata. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.